Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Minggu 21 Agustus tahun 2022, warga rumah kontrakan bernama Sambio tiba-tiba keluar rumah sambil teriak-teriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Belakangan diketahui penyebabnya adalah korsleting listrik, tetapi ketika musibah datang mendadak, hal pertama yang kita cari tentu saja bukan penyebabnya apa, tetapi bagaimana cara menyelamatkan diri dari musibah itu. Kebakaran terjadi di daerah padat penduduk dengan banyak sekali bangunan semi permanen yang hanya didindingi oleh seng atau triplek atau ya yang semacam itu. Waktu itu jam 10.30 dan angin berhembus dengan cukup kencang yang lalu menyebarkan kobaran api ke kanan dan ke kiri. Dalam waktu singkat, 120 bangunan yang dihuni oleh 555 orang ludes habis terbakar. Derai air mata tidak bisa lagi mengobati kepedihan akibat musibah ini. Banyak warga yang bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan lapangan pekerjaan. Banyak peralatan-peralatan dan aset mereka yang sederhana habis dilalap si jago merah. Kita berduka atas hal itu, tetapi di tengah kedukaan ada sesuatu yang menarik perhatian, sesuatu yang ajaib. Di wilayah yang terbakar itu ada satu bangunan, Warteg Barokah, yang berdiri kokoh dan nampak tidak terlalap api, hampir sepenuhnya utuh. Padahal kanan kiri dan belakang bangunan habis. Sampai batas tertentu, sebenarnya bangunan itu masuk akal tidak ikut terbakar karena jadi satu-satunya bangunan di antara bangunan-bangunan yang mengelilinginya yang terbuat dari tembok solid, bukan triplek, bukan seng. Tetapi karena warga sudah kadung suka pada keajaiban, maka mereka mengait-ngaitkannya dengan cerita-cerita mukjizat. Bahkan pemilik menduga bahwa wartegnya selamat karena ia selalu sedekah pada sesama dan ada kegiatan Jumat Berkah yang secara rutin dilakukan di wartegnya. Anggapan inilah yang pada akhirnya membuat Baim Wong datang berkunjung ke rumahnya. Tapi dari sinilah masalah baru muncul, warga lain protes dan marah, bahkan mencoret-coret bangunan warteg ini dengan berbagai sindiran dan makian. Mereka katakan bahwa pemilik warteg justru pelit, gak bersosial, dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Soal gemar sedekah itu hoaks, kata warga, karena mereka tidak pernah mendapatinya. Lah kok gitu? Ya, kita nggak tahu lah sebenarnya apakah si ibu itu memang benar-benar pelit atau enggak. Kan itu juga bukan urusan kita dan kita tidak layak untuk membicarakannya. Tapi kita lihat sesuatu yang menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sakit dalam kasus ini. Ketika ada kebakaran, ia tidak mengundang simpati. Tetapi ketika nampak keajaiban yang sebenarnya itu nggak ajaib-ajaib amat, disitulah perhatian kita tertuju. Ia menjadi viral. Viral bukan gara-gara kebakaran di mana banyak korban jiwa berjatuhan, tetapi viral gara-gara ada sesuatu yang ajaib. Bahkan artis datang dan pejabat komentar. Ini fix, mental kita sakit. Sakit inilah yang bikin warteg itu penuh coretan. Bagaimana yang paling beruntung mendapatkan perhatian sedangkan yang paling sial tidak mendapatkan simpati. Negeri macam apa ini? Ada yang berani nyebut namanya? Sobat, keajaiban itu, kalaupun mau disebut, itu berasal dari Tuhan yang Maha Ajaib. Karenanya secara hakikat, keajaiban itu bukan keajaiban. Karena sesuatu yang berpangkal dari yang ajaib mestilah ajaib. Justru heran kalau sesuatu yang ajaib muncul dari yang biasa saja kan. Tubuh kita sendiri yang merupakan ciptaan Tuhan itu kan ajaib. Kenapa mesti melihat jauh ke depan untuk menemukan hal-hal yang ajaib kalau dalam tubuh kita saja ada banyak sekali keajaiban. Yang harus jadi titik fokus kita bukanlah keajaiban sobat, tapi sikap kita dalam memahami keajaiban. Jika benar si ibu warteg itu suka sedekah, berarti dia memaknai keajaiban kehidupannya dengan positif. Jika menjadi korban dari sebuah musibah dan dari sana justru kita mampu bangkit menjadi lebih besar, dari situlah nilainya. Jika sebagian besar orang berpikir dengan cara dan pola yang salah dan kita ada di posisi sebaliknya, walaupun sendirian, disitulah nilainya. Kita manusia jangan gagal fokus, biarlah keajaiban Tuhan yang buat, sedangkan tugas kita adalah mengubah semua keajaiban
menjadi pelajaran yang berharga dan penuh makna. Semoga diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.